Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Roda Fitriyanti dari Romba A dengan NIM 1441422046. Materi hari ini kita akan membahas tentang sumber energi beserta macam-macamnya. Simak materinya baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita masuk ke materinya, Kak Novi mau tanya apa itu sumber energi? Jangan khawatir, Kak Novi akan ngasih tahu jawabannya, simak baik-baik ya. Sumber energi artinya bahan atau sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Sumber energi bisa berupa energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, air, geotermal, dan biomasa. Atau bisa juga berupa energi fosil, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pemanfaatan sumber energi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Namun, penggunaan sumber energi juga perlu dipertimbangkan dengan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta mempengaruhi keseimbangan ekosistem di bumi. Yang pertama kita akan membahas tentang pembangkit energi listrik terbarukan. Pembangkit energi listrik terbarukan atau sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sumber energi terbarukan ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil, karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang merusak lingkungan. Apa saja energi terbarukan yang dapat ditemukan di Indonesia? Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan karena negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh energi terbarukan yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada energi matahari. Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan panel surya untuk memanfaatkan energi matahari menjadi salah satu energi terbarukan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Yang kedua ada energi angin. Indonesia juga memiliki potensi energi angin yang cukup besar, terutama di daerah pesisir. Teknologi turbin angin saat ini juga sedang dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi air. Indonesia memiliki banyak sumber daya air, seperti sungai, danau, dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat adalah energi geotermal. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi geotermal, karena terletak di wilayah cincin api Pasifik. Di Indonesia, terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk pengembangan energi geotermal, seperti Gunung Salak, Dieng, dan Kamojang. Yang terakhir ada energi biomasa. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi biomasa, seperti limbah pertanian dan kehutanan, sampah, dan limbah pabrik. Pengembangan teknologi untuk memanfaatkan limbah ini menjadi bahan bakar dan energi listrik sedang terus dikembangkan di Indonesia. Materi selanjutnya adalah tidak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat atau terlalu lama untuk diperbaharui, dan akan habis jika terus dieksploitasi. Sumber energi tak terbarukan ini meliputi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi tak terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber energi terbarukan, karena pengambilan dan penggunaannya dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kerusakan habitat alami, serta perubahan iklim. Contoh sumber energi tak terbarukan yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu contoh sumber energi tak terbarukan yang paling umum digunakan.
Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tumbuhan yang telah terkubur selama jutaan tahun. Pengambilan minyak bumi dari tanah dan laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan sebagai sumber energi alternatif dari minyak bumi. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme yang sama seperti minyak bumi, dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran saat dieksploitasi. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan dalam pembangkit listrik. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang mati dan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Pengambilan batu bara dari tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Yang terakhir adalah uranium. Uranium adalah sumber energi tak terbarukan yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Penggunaan energi nuklir memiliki risiko keamanan dan lingkungan yang tinggi, seperti ledakan reaktor dan limbah radioaktif yang berbahaya. Terakhir kita akan membahas materi tentang dampak sumber energi. Sumber energi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan manusia. Berikut adalah beberapa dampak dari penggunaan sumber energi. Yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Penggunaan sumber energi fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Emisi ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Yang kedua adalah polusi udara. Pembakaran sumber energi fosil juga menyebabkan polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, terutama pada sistem pernapasan. Polusi udara juga dapat merusak tanaman, hewan, dan lingkungan. Ketiga ada penggunaan lahan. Pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur yang terkait dengan penggunaan sumber energi membutuhkan lahan yang besar. Hal ini dapat mengancam ekosistem alami dan merusak habitat hewan dan tumbuhan. Keempat ada kerusakan ekosistem. Penggunaan sumber energi dapat merusak ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan laut. Misalnya, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat mengganggu ekosistem sungai dan mempengaruhi kehidupan ikan dan hewan lainnya. Begitu pula dengan penggunaan sumber energi nuklir yang berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan. Penggunaan air. Pembangkit listrik tenaga air membutuhkan air yang banyak untuk menghasilkan listrik. Penggunaan air yang berlebihan dapat mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif. Penggunaan sumber energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif ini membutuhkan tempat penyimpanan khusus yang aman dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya yang serius dalam penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan sumber energi alternatif dan penghematan energi. Penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Itu saja dapat Kak Novi sampaikan. Kak Novi minta maaf jika ada kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. See you next time. Thank you for watching and bye-bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.